Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun, ini ada pengingat. Diulangi dari tambihun. Man barang siapa, mata meninggal siapa man, wa alaihi dan wajib atas man, apa sholatun apa sholat, wa alaihi dan wajib, wa alaihi dan itu wajib, alaihi sholatun utawi sholat, sholatu fardin utawi sholat wajib, lam tuqdo maka tidak usah diqadha apa sholat, walam tufda anhu dan tidak dibayar fidyah anhu daripada mayit. Ini pendapat yang pertama. Jadi kalau ada orang yang meninggal sementara dirinya punya qadha sholat, maka tidak usah dibayar fidyah, tidak usah dibayar sholat. Wa fi qaulin, dan di dalam satu pendapat ulama ini ya, ulama yang dipakai di sini, anha sesungguhnya sholat tuf'alu dikerjakan anhu dari tuf'alu dikerjakan apa sholat anhu untuk mayit, anhu untuk man mata itu. Auso berwasiat siapa man, auso berwasiat siapa man biar dengan sholat amla atau tidak. Jadi dirinya mau apa ini wasiat atau tidak. Orang yang meninggal dunia tadi kok meninggalkan sholat, maka harus diqadha, harus diqadha. Hakam menceritakan kepada ini makalah Sabal Ibadi Syekh Ibadi an Syafi'i daripada Imam Syafi'i. Li khabarin karena suatu hadis fihi di dalam ini mazkur. Wa fa'ala dan mengerjakan bihi dengan ini khabar siapa as-Subki, Imam Subki, an ba'di aqaribi dari sebagian kerabatnya Imam Subki. Jadi Imam Subki menjalankan, jadi kalau ada kerabatnya kok kemudian ada yang ketinggalan sholatnya waktu dia sakit terus kemudian meninggal belum sempat sholat ya, belum sempat mengqadha, maka kemudian diqadha oleh Imam Subki. Jadi ini apa, karena dasarnya adalah hadis Nabi. Wa yu'maru dan diperintah, wa yu'maru dan diperintah siapa zusiba, orang yang masih kecil atau yang punya apa, zusiba artinya yang punya anak kecil, zusiba artinya yang punya anak kecil. Zakaron itu laki-laki au unsa atau perempuan. Jadi diperintahkan kalau punya anak kecil laki-laki maupun perempuan, mumayyizun yang sudah pintar, mumayyizun yang sudah pintar, biansoro dengan supaya jadi siapa zusiba, artinya biansoro dengan supaya jadi siapa mumayyiz, anak yang dianggap pintar itu, biansoro dengan supaya jadi siapa mumayyiz, yakulu bisa makan siapa mumayyiz, wa yasrabu dan bisa minum siapa mumayyiz, yakulu bisa makan siapa mumayyiz, wa yasrab dan bisa minum siapa mumayyiz, wa yastanji dan bisa bersuci siapa mumayyiz, wahdahu sendirinya mumayyiz, wa yastanji dan bisa bersuci siapa mumayyiz dengan sendirinya, wahdahu ya sendirinya mumayyiz. Ai maksudnya yajibu wajib, ai yajibu maksudnya adalah wajib, ala kullin atas tiap-tiap, ala kullin atas tiap-tiap min abawaihi dari kedua orang tuanya mumayyiz,
atau kembali dusiba, artinya yang punya anak kecil ya, membayar saja anak yang sudah pintar tadi. Wa in ala, dan walaupun ke atas, artinya kakek nenek dan buyutnya ke atas pokoknya. Wa in ala, dan walaupun ke atas, artinya ke atas dari jalur anak memayis tadi. Sumal wasi, lantas orang yang mendapat wasiat. Sumal wasi, lantas orang yang terima wasiat. Wa ala malikir raqiqi, dan atas yang memiliki budak. Wa ala malikir raqiqi, dan atas yang mempunyai budak. Ayya'mura, supaya perintah siapa semuanya tadi, ayya'mura, supaya perintah semuanya tadi, biha, dengan sholat. Maksudnya adalah al-mazkur min siapa itu? Kullun min abaweh, ala kullin min abaweh, wa inala sumal wasi wa ala malikin ya, wala malikir raqiq. Jadi semua tadi itu diwajibkan ayya'mura, supaya perintah siapa mereka, biar dengan sholat. Ayya'mura, supaya perintah siapa mereka tadi, biar dengan sholat. As-sholat artinya adalah sholat, walau qadhaan, dan walaupun sholat qadha. Walau qadha, dan walaupun salat qadha. Wa bi jami'i syurutiha, dan dengan semua syarat-syaratnya salat. Wa bi jami'i syurutiha, dan dengan semua syarat-syaratnya salat. Jadi ini kewajiban daripada setiap orang tua. Kewajiban dan orang tua ke atas, jalur ke atasnya, bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, semuanya, atau orang yang mendapatkan wasiat, atau seseorang yang memiliki budak, agar dirinya wajib. Ini hukumnya wajib. Kalau wajib itu kalau tidak dilakukan dosa, kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan dia dosa. Diwajibkan apa? Kalau anaknya sudah pinter, ukurannya pinter, memayis, itu adalah kalau anaknya itu bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa bersuci sendiri, itu namanya anak sudah memayis. Sudah memayis artinya sudah pinter ya, bahasanya, atau tamyiz atau memayis. Lisab'in, karena 7, Ailisab'in, karena umur 7 tahun. Ailisab'in, karena umur 7 tahun. Ai ba'da sab'in minas sinin, artinya setelah umur 7 minas sinin, daripada tahun-tahunnya. Ai inda tamamiha, maksudnya adalah ketika sempurnanya sab'in. Sab'i sinin. Inda sab'i tamamnya, ketika sempurna sab'i sinin. Wa in mayyaza, dan walaupun sudah pinter siapa anak, wa in mayyaza, dan walaupun sudah pinter siapa anak, qablaha, sebelumnya sab'i sinin, qablaha, sebelumnya sab'i sinin, qabla, sebelumnya apa itu sab'i sinin, walaupun itu sebelum umur 7 tahun tapi sudah pinter. Nah, walaupun, tapi kewajibannya memerintah adalah umur 7, berapa umurnya? 7 tahun, umur 7 tahun. Wayam bagi, dan seharusnya, sayuk jo itu bahasa Indonesia apanya?
seharusnya ma'asighatil amri beserta perintah apa itu sighat perintah apa at-tahdidu apa meden-medeni, cara Jawa itu meden-medeni atau sedikit ancaman. Tahdid itu meden-medeni atau sedikit ancaman. Gini umpamanya, maksudnya tahdid di sini nih, maksudnya umur sudah jauh. Nah, sholat ya, nanti kalau tidak sholat dosa, dimarah nanti kalau mati dimarah sama malaikat, di apa itu diancam oleh malaikat, umpamanya gitu ya. Ini namanya bahasa tahdid, meden-medeni. Nah, kalau kamu tidak sholat, kamu nanti di sana dikumpulin orang masuk neraka. Nah gitu ya, ini adalah namanya meden-medeni, artinya tahdid yang sedikit ada ancaman. Nah, atau bahasa dunianya, nah ayo sholat ya, ayo sholat, kalau tidak sholat nanti saya cubit. Nah kalau tidak sholat nanti saya cubit. Jadi bahasanya yang ringan tapi mengarahkan anak untuk bisa membiasakan sholat. Paham apa paham? Tapi tidak usah keras-keras. Kalau umurnya masih 7 tahun, kalau sudah balik, wah itu hukumnya keras. Paham apa paham? Wa yudrabu dan dipukul. Wah, ini dibolehkan hukum agama ini. Wa yudrabu dan dipukul dorban dengan pukulan ghairu mubarrih. Dorban dengan pukulan, kelawan pukulan ghairu mubarrihin yang tanpa melukai. Jadi pukulan yang tidak boleh melukai. Paham apa paham? Jadi Islam itu mengajarkan juga ini nih, karena demi supaya anak-anaknya ini terbiasa dalam kondisi yang islami. Jadi kalau tidak sholat boleh dengan dia apa namanya dipukul, tapi pukulan mendidik. Pukulan apa hadirin anak-anak? Pukulan yang tidak boleh yang melukai, tidak boleh ada contohnya apa? Pukulan yang mendidik itu pukulan umpamanya pakai lidi. Pakai lidi kamu ikat, dikasih lidi barang 3 atau 10 10, kalau tidak sholat pukul. Yang dipukul adalah hal-hal yang tidak yang tidak membahayakan, seperti dipukul pantatnya pakai lidi. Orang dipukul pakai lidi pedis apa tidak? Pedis ya. Pukul pakai lidi, jangan yang membahayakan. Ini Islam mengajarkan seperti ini. Jadi pukulan tapi yang tidak membahayakan, yang tidak melukai. Ini Islam mengajarkan ini ya. Wa yudrabu darban ghairu mubarrih wujuban khalih wajib. Wujuban min dzikrin min dzakarin daripada laki-laki. Min zakarin. Di sini kalau disebut min dzakarin ya. Wa yudrabu alaiha atas tarkiha. Alaiha atas ala tarkiha, atas yang meninggalkan sholat. Jadi boleh menggunakan istilahnya namanya hukuman bagi seseorang yang sudah meninggalkan sholat. Ala tarkiha, atas yang meninggalkan sholat walau qadaan, walaupun sholat qada. Walau qadaan, walaupun sholat qada. Au taraka, atau meninggalkan siapa anak syarton pada syarat min surutiha, pada syarat-syaratnya sholat. Jadi boleh ditegur, boleh diperingatkan, boleh dipukul. Tapi pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak membahayakan, itu adalah bisa juga karena meninggalkannya sholat atau karena meninggalkan syarat-syaratnya sholat. Paham apa paham? Atau meninggalkan syarat-syarat, meninggalkan apa?
Syarat-syarat salat, umpamanya syarat salat itu harus punya wudhu. Paham apa tidak? Harus punya wudhu. Kok dirinya nggak wudhu, salat saja. Oh, kamu wudhu dulu. Nggak mau wudhu, boleh dicubit. Tapi kalau pukulan yang tidak apa itu membahayakan. Dipukul pantatnya, pukul pantat. Dan lain sebagainya, tidak boleh mukul yang membahayakan. Paham apa paham? Kalau mukul yang membahayakan itu namanya bukan mendidik, tapi namanya itu adalah apa itu balas dendam, namanya ngamuk, namanya orang paham apa paham? Wayudrabu ini dibolehkan kalau sudah li'asrin karena umur 10 tahun. Li'asrin karena umur 10 tahun. Ini boleh dipukul, kalau umur sebelum itu tidak boleh. Kalau umur sudah 10 tahun ini boleh lebih keras, yaitu dipukul dengan pukulan mendidik. Ba'da istikmaliharnya, setelah sempurnanya umur 10 tahun. Lil hadis sahih, karena hadis sahih, karena ada hadis sahih, murru as-sabi bis salat idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuh 'alaiha. Ini hadisnya Nabi. Murru, perintahlah kalian semuanya. Murru, perintahlah kalian semuanya. As-sabiyya, pada anak kecil. Murru, perintahlah kalian semuanya. As-sabiyya, pada anak kecil. Bisolati, dengan solat. Idza balagha, ketika sampai siapa anak kecil. Sab'a sinina, pada 7 tahun. Wa idza balagha, dan ketika sudah sampai siapa sobi. Wa idza balagha, dan ketika sudah sampai siapa sobi. Asra sinin, pada 10 tahun. Fadribuh, maka mukullah kamu semuanya kepada sobi 'alaiha, atas umur 10 tahun. Ini hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.